juga maksudnya Oh, waktu itu sama anak-anak juga kan datang ke sana sama iya, Mayang juga. iya Nah, betul. sempat Veneros itu bilang katanya kan sebenarnya kalau ngomongin soal hak asuh kan Gala tinggal di sana juga nggak apa-apa toh kakek dari Betul, Gala bisa betul, datang juga gitu kan. betul. Lalu apa sebenarnya yang menjadi masalah? Yang menjadi masalah ya yang selalu saya bicara di beberapa media itu dia. Saya nggak mau nantinya kalau Gala itu besar dia akan bertanya kepada saya sebagai kakeknya gitu. Saya Bukan yang ingin bisa datang kapanpun Pak Dodi. Jadi Gala tidak perlu bertanya. Tapi misalkan hak asuh tetap di sana tapi Pak Dodi bisa datang tiap minggu sehingga Gala tidak akan bertanya. oh iya bisa juga sih seperti itu. Cuman kan ini masalah apa ya? Prinsip bagi saya tuh masalah prinsip artinya tetap saya harus memperjuangkan hak asuh dan hak wali Gala Iya, iya. gitu. Jadi Sebenarnya saya pengennya ditetapkan oleh pengadilan gitu. Iya. Tadinya sebenarnya Mas Gilang saya jujur nggak mengerti hukum. Tadinya saya nggak tahu. Malah-malah gak ngerti. Oh nggak ngerti Iya, gitu iya, karena iya. setelah Vanessa meninggal itu kan banyak wartawan tuh tanya boleh dilihat deh ininya Iya, iya. rekodnya Saya udah lihat semua. saya nggak pernah bilang hak asuh itu di saya atau di Pak Faisal Iya, hak iya. asuh itu hak asuh bersama. Bersama, tapi Selalu, pengadilan kan tidak, tidak mengenal hak bersama, bersama, gitu betul. loh masalahnya. Nah, Betul, saya betul. baru ngerti oh seperti itu ya berarti saya harus mengajukan juga gitu. Iya, iya, Gitu iya, Pak. Bahkan di pengadilan waktu itu saya bertanya setelah Pak Faisal masukkan pengajuan itu saya tanya Pak gini aja deh Pak supaya enak dan nggak ada nggak ada perselisihan dan adil udah hak asuh bersama aja Pak. Nah pihak pengadilan menjawab tidak ada Pak. Hak Menurut asuh Pak Dodi, bersama. kenapa Pak Faisal sampai mengajukan segala? Saya nggak tahu tuh Pak. Nggak Mas nggak pernah Gilang, saya nggak tahu. nggak pernah ada tanya gitu diskusi atau obrolan soal itu. Iya, karena begini ya, posisi atau waktu dan situasinya yang masih berkabung dan masih berduka yang membuat saya tuh tidak mau bertanya banyak tentang itu karena kan pengajuannya kan cepat sekali pada saat itu baru seminggu gitu 2 hari setelah meninggal pun dia sudah membicarakan hal itu bahkan kan ada niat juga mau dilelang barang-barang karena Lelang itu rumah dari mana idenya? dari Pak Faisal. Dari Pak Faisal sendiri. bilang mengungkapkan ke Hasilnya saya. nanti untuk Gala. Gala, dia Kemudian bilang dapat gitu. ada usulan dari Pak Dodi, jangan dilelang, tapi kalau bisa dijadiin museum aja. begitu. Iya, kalaupun mau dilelang ya barang-barang Bibi Si aja silakan. Bibi aja, Nah, nggak kalau apa-apa. Vanessa karena saya punya ide untuk membuat sebuah museum gitu loh. Semua barangnya, tapi enggak Oh, enggak, sebagian. sebagian lah kalau semuanya kan enggak Sisanya cukup. kemana? Nah, sisanya itu Diwarisin ke adiknya. ya bisa jadi ke adiknya kalau misalnya emang mau bisa dipakai sama adiknya, kalau enggak Emang ya adiknya mau? Adiknya yang minta atau gimana? Atau Bapak sendiri yang inisiatif? Enggak ada inisiatif apa. Belum dibicarakan sih masalah itu. Misalnya gitu. sisanya buat apa itu enggak belum dibicarakan. Kenapa untuk adiknya? Kenapa enggak untuk Galanya? Itu kan baju-baju perempuan, Mas. Kan bisa dijual. Dijual. Sayang ya kalau dijual kalau saya bilang gitu? sih karena banyak memori gitu ya kalau dijual. Saya belum terpikir sih Mas Gilang Ya, kalau jadi lebih berpikir, baik kepikirannya mendingan dipakai, iya, memorinya masih iya, ada. masih ada gitu loh. Niatnya begitu, begitu, ya. Iya, iya, iya. gitu Jadi sih. tetap terbayang ada Vanessa di situ ya tujuannya ya. Oke. Iya. Kalau sebenarnya kan kalau membahas lagi soal ini kan jatuhnya jadi ribut nih. Yang netizen lihat termasuk saya di luar itu kan harusnya ini kan bisa mulus-mulus aja dengan Betul. diskusi antar keluarga gitu Iya, kan. iya. Bapak sendiri sebenarnya nyaman nggak dengan situasi ini? Nggak nyaman, tentunya nggak nyaman Mas Gilang. Jadinya seperti ini dan sebelumnya saya sudah menyatakan ingin membicarakan secara kekeluargaan pada saat itu sebelum ramai seperti ini. Karena setelah pengajuan Pak Faisal itu ke pengadilan, terus saya melihat ternyata ada sesuatu yang menurut saya nggak serk dalam artian poin-poin di situ. Akhirnya setelah dari pengadilan saya sama mamanya Eca itu saya berdua saya balik lagi ke rumah Pak Faisal mengajukan ngobrol lagi. belum besar seperti ini ngobrol dengan saya kekeluargaan saya bilang Pak ini kalau seperti ini saya keberatan karena ini kan tunggal hak asuh dan hak wali Gala tuh di Bapak Pak Faisal aja yang mengajukan sementara saya enggak. Nah untuk itu sebenarnya sih saya baru wacana doang. Saya ingin mengajukan juga seperti ini karena saya sudah bertanya kepada pihak pengadilan karena tidak ada hak asuh Hak asuh bersama. bersama. Di situ Pak Faisal marah. Oh, baru di situ akhirnya timbul Ketidakcocokan, nggak nggak match. match, akhirnya rame. Tapi Pak, Seperti kenapa itu. kalau misalkan concernnya di Gala, kenapa akhirnya melebar ke warisan?
Kenapa kita nggak concern ke Gala dulu waktu itu? Kenapa Bapak akhirnya yang penting warisannya Bibi terserah. Yang penting Vanessa ini sebagian buat saya, nanti sisanya dimuseumkan. Kenapa jadi melebar? Karena ada dua pengajuan. Oh gitu. Ada dua pengajuan. Ada dua pengajuan. Ada Iya, dua iya. maaf, satu pengajuan Iya. hak waris, satu lagi pengajuan hak hak asuh dan hak wali buat Oke, Gala. oke, Jadi oke. itu jadi ada dua Dua pengajuan. hal itu tadi. Oke. Gitu Mas Gilang. Tapi hemat saya berpikir kadang-kadang seperti ini. Mungkin saya salah. Iya. Hemat saya berpikir mungkin ada beberapa netizen juga yang bilang katanya, kalaupun warisan itu kan sebenarnya untuk ke anak, bukan ke adik, karena tugas dari memberikan warisan itu adalah dari orang tua, yaitu Pak Dodi ke Mayang. Pak Dodi menanggapinya gimana? Iya sebenarnya ujung-ujungnya semua ya ke Gala, sebagian ke Gala, sebagian juga ada ke Mayang dalam Kenapa artian harus gitu. ke Mayang? Kan Mayang bukan anaknya Vanessa. Adik, Tapi anaknya Bapak. Adik. Iya, tapi anaknya Bapak. Maksudnya kan turunan warisan lah ibaratnya gitu Jadi kan. ada terpisah dalam artian warisan. Saya jadi risih nih kalau ngomong warisan ya jadinya. Ya, Takutnya nggak apa-apa. rame lagi. Soalnya kan ada asuransi. Saya nggak berbicara warisan yang buat Mayang yang ada di rumah itu. Saya bicara tentang warisan yang milik Vanessa yang jauh hari sebelum menikah dengan Bibi loh. Asuransi prudensial itu yang atas nama saya gitu ya di warisan itu. Itu nanti saya akan bagikan untuk Mayang dan untuk Gala tentunya gitu. Tapi kalau yang di sini, yang warisan di sana ya tentunya ya nanti akan saya pikirkan lagi tuh semua emang untuk Gala, ujung-ujungnya untuk Ujung-ujungnya Gala. pasti Iya untuk Gala lah. gitu Itu kan cucu saya juga kan Iya. sebenarnya. Gitu. Tapi Mayang melihat kayak begini, dia tega untuk menerima warisan yang haknya sebenarnya bukan untuk dia mungkin. Ya dia masih anak-anak ya, jadi mungkin Oh, maksudnya belum ngerti, Bapak yang mengarahkan memang Mayang. Enggak, Kamu terima warisan dari kakakmu begitu. belum dibilang ke arah situ sih nggak ngomong. Tapi dia sudah nggak pasti ngomong. tahu dong, karena kan sudah viral beritanya. Iya, ya udah tahu. Tapi nggak apa ya, nggak concern dan bicara tentang warisan kita di rumah, nggak seperti Nggak itu. sampai begitu ya. Dia lebih fokus ya belajar. Terus kemarin ada video klip Iya. itu. Nah, saya mau tuh, kemarin kan bikin single kemarin Seventeen, Iya. tapi ternyata lebih banyak dislike-nya, Pak. Bapak tahu itu kan? Tahu, Terus tahu. dia gimana? Mayangnya gimana? Fine aja, senyum aja, tenang nggak apa-apa. happy-happy Dia aja. kita nggak fokus ke situnya kok. Jadi gini loh. Nggak fokus ke sana nggak- tapi bikin single. Iya maksudnya nggak fokus untuk yang like dan dislike. Jadi Oh, yang penting karyanya karya itu untuk dipersembahkan untuk Vanessa di acara 40 harian. Itu tujuannya. Tujuannya itu kita nggak fokus ke siapa yang mau like, siapa yang dislike, nggak ke situ Iya, gitu. iya. Jadi netizen salah ini mengartikan. ya salah gitu dan saya juga nggak kaget juga sampai trending Sebegitunya. 1 ya kan sampai trending 1 karena nggak ke situ tujuannya pada saat itu saya dihubungi oleh Pak Agi dari label itu Agi itu teman saya juga Iya. terus menanyakan Momen nih, ini momen nih. iya momennya saya juga lihat-lihat juga kalau lagunya itu percintaan lagunya nggak ada Ya, nggak hubungannya nyambung. saya nggak mau tapi ternyata disodorkan sama Pak Agi ini loh lagu dari Seventeen kita cover saya dengerin lagunya ya terus saya tanya ke Mayang Macika ya mereka mau untuk mempersembahkan lagu itu untuk kan Untuk kakaknya, syairnya kan iya. emang untuk Emang syairnya betul. menceritakan kehilangan seseorang kan Iya. nah terus pada saat itu saya bilang sama Pak Agi oke deh Pak bikin aja tapi saya minta nanti diputarnya launchingnya itu diuploadnya setelah acara 40 hari Biar 40 hari pas lah. biar pas Biar pas tapi waktunya. saya nggak tahu ada strategi apa dari pihak label nggak apa-apa Pak di Pak Dodi dia di sekarang aja di launching Tapi aja. si Mayang berbakat sih, maksudnya suaranya oke gitu. Maksudnya bukan yang jelek-jelek banget bisa nyanyi pakai auto tune gitu. Tapi dia memang punya keinginan untuk jadi public figure, penyanyi gitu. Gini, Mas Gilang, anak-anak saya mulai dari Mayang, terus mulai dari Vanessa, Mayang dan Cika itu memang dari kecil saya darah musik, saya masukin ke musik. Oh, makanya dulu Vanessa nyanyi. Nah, iya dari kecil itu udah sama Vanessa sama Mayang itu ngejam. Kalau di rumah saya punya studio kecil lah, studio kecil. Terus saya bisa main gitar kan. Saya ajarin mereka main gitar awalnya akustik, tapi lama-lama mereka bisa ya udah panggil guru. Berarti ke dia happy rumah. nih dengan momen yang kemarin dia Happy bisa. banget, Happy memang banget. emang jiwanya ada di situ gitu loh, gitu. Jadi bagi saya Jadi sebenarnya dia happy apa sedih, Pak? Karena
posisi itu? Sebenarnya maksudnya kalau di apa jadi dari lagunya itu dia senang gitu ya, hasilnya tuh bagus, tapi makna dari lagu itu juga membuat dia sedih karena waktu pembuatan lagu itu juga sampai nangis gitu kan. Iya, iya. Sampai berapa kali take gitu ya, diulang lagi karena Oh, iya? nangis. Iya. Karena penjiwaan sekali kan itu lagu Iya, iya, itu iya, iya, kan, betul, betul, nangis gitu. Berapa udah take dulu terus udah gitu. Tapi sempat Ivan Seventeen komen, Bapak tahu kalau Oh, belum. dia juga sepertinya dia hanya tersirat sih. Artinya apapun sebenarnya juga mungkin orang itu multitafsir. Tapi yang saya baca adalah Ivan sepertinya sedikit kurang suka dengan momen yang dinyanyikan oleh Mayang. Pendapat Bapak gimana? Oh, karena saya belum dengar, karena baru dengar dari Mas Gilang, saya belum bisa komentar dulu tuh Mas Gilang. gitu ya. Iya, Saya belum iya, bisa komentar karena baru dengar nih dari Mas Gilang karena pengen sekali sih juga saya juga pengen ketemu Mas Ivan ya. Mas Ivan, anak-anak juga pengen ketemu Mas Ivan gitu karena kan itu lagu dia, karena kita juga belum sowan. Tapi untuk masalah lagu udah nggak masalah karena sudah dibayar oleh pihak label. Iya kalau itu mah royaltinya. aman, itu mah aman. Iya. Ini karena itu. dia yang nyanyiin aja, Iya, kan? Jadi dia berhak untuk punya pendapat. Betul, Tapi betul. Pak Dodi tahu nggak? Pak Dodi itu jadi public enemy karena banyak netizen yang nggak suka sama kehadiran Pak Dodi meributkan. Pak Dodi tahu itu? Tahu. Tapi saya orangnya kan nggak aktif di media sosial, medsos. Cuman kan denger aja dari teman-teman gitu. Saya juga nggak mau lah baca-baca hal-hal yang seperti itu gitu kan, karena membuat saya jadi ya apa ya nggak penting juga buat saya hal-hal yang seperti itu. Ya kayak Mas Gilang juga ngomong seperti ini. Saya udah paling kayak gitu aja. Saya nggak ngelihat tuh di media sosial gitu kan. Iya. Tapi boleh saya nanya Pak, karena banyak netizen juga yang nanya, Pak Dodi sehari-harinya kegiatannya apa? Mohon maaf Pak. Saya kerja. Kerja Kerja di salah satu perusahaan swasta yang kerja sama dengan BUMN. Berarti terbengkalai sekarang beberapa kerjaan karena sibuk ngurusin hal ini. Kemarin sih emang sudah terbengkalai, tapi sekarang udah mulai masuk kerja lagi sih. Udah nggak masuk apa-apa. kerja lagi. Iya. Oke, pendapat dengan orang-orang sekitar gimana Pak? Ke Pak Dodinya sendiri, pengen tahu deh. Orang sekitar Iya mana dengan nih? kasus yang sekarang seperti rekan kerja Oh atau iya, keluarga. mereka support. Oh, mereka support? Support dalam arti ya mereka karena mereka tahu siapa saya gitu. Iya, Siapa saya, bagaimana saya dulu merawat Vanessa, merawat Mayang, bagaimana saya waktu itu Vanessa ditinggal mamanya 10 tahun di umur 10 tahun, umur 10 tahun. saya single parent 12 tahun saya nggak menikah, merawat dan menjaga Mayang dan mereka tahu. Mereka tahu historinya ya. Tahu storynya. Jadi membaca hal-hal yang sifatnya tidak sesuai dengan yang mereka tahu, ya mereka support sama saya, udah sabar aja. Gitu. Saya kemarin lihat ini Pak, yang waktu Bapak di Brownies. Jadi ada statement Bapak seperti ini. Sepertinya Bapak kesal karena ketika itu Vanessa bilang dia dapat Bapak baru. Kemudian Bapak bilang katanya, ya mudah-mudahan Bapak barunya bisa membimbing Vanessa ke arah yang lebih baik lah. Mulai dari attitude, cara dia berucap gitu-gitu. Dan saya udah gak ngurusin Vanessa sama sekali, saya fokus ke Mayang. Tiba-tiba dengan statement Bapak yang bilang gak ngurusin Vanessa lagi, sekarang Bapak muncul malah ngurusin banget. Nah ini kan berarti kontradiktif Pak. Gimana menurut Bapak? Kalau bagi saya menjawab pertanyaan Mas Gilang di masa lalu itu, saya nggak mau bahas lagi. Intinya Vanessa sudah balik kepada saya 1 tahun ini, begitu dekatnya dia sama saya, ya 1 tahun ini dia begitu perhatian sama saya, sama keluarga, sama adiknya, ya dia buatkan saya spesial ulang tahun saya 3 minggu sebelum Lebaran. Jadi kalau saya mau flashback lagi ke situ, saya nggak mau lagi melihat ke belakang gitu. Jadi saya udah melihat ke depan, saya melihatnya udah Vanessa tuh udah sama saya 2 tahun setelah menikah sama Bibi, udah mulai balik ke keluarga dan sudah fine aja. Bahkan kalau saya mau jelasin, pernah Vanessa itu minta maaf ke saya di hari Lebaran sampai dia cuci kaki saya pada saat itu dia minta maaf. Ya saya nggak mau lihat itunya, tapi saya mau lihat sudah sisi positifnya. Kedepannya lah. Iya, antara anak dan ayah di keluarga itu biasa ada pasang surutnya gitu kan. Artinya saya nggak mau bahas itu lagi. Saya mau bahas adalah Vanessa sudah menjadi anak yang baik lagi, balik kepada saya, dia sayang pada keluarga, perhatian sama adik-adik sama saya itu. Jadi saya nggak mau jawab lagi itu. Ada satu statement yang saya tuh suka tuh waktu itu karena Bapak bilang katanya semoga bisa membimbing ke jalan yang benar, jadi supaya bisa mengucapkan hal yang lebih baik, gitu, attitude-nya berubah gitu. Berarti kan Bapak concern dengan spiritualnya dari Vanessa ini sendiri. Betul. Kan? Nah, saya mau bertanya begini Pak. Kalau memang Bapak concern dengan spiritualnya Vanessa, saat ini Vanessa sudah kembali kepada Sangholik. Kemudian yang bisa membantu itu adalah 3. Kan ilmu yang bermanfaat, anak yang soleh, dan juga kan, apa satu lagi? Sedekah jariah.
Ya, amal jariah. Kenapa barang-barang Vanessa tidak disumbangkan saja ke panti asuhan? Kenapa harus dikenakan oleh Mayang? Kenapa tidak disumbangkan ke panti asuhan supaya menjadi amal jariah dia untuk mempermulus langkahnya ke surga? Gitu, kenapa Pak? Bagus, itu ide yang bagus karena memang saya belum mengucapkan hal-hal yang seperti ini ya. Jadi nggak lebih spesifik lagi nanti soalnya kan netizen nih agak sensitif gitu kan. Saya nggak mau lagi untuk berbicara hal yang itu karena kalau misalnya dibilang kenapa dia pakai mayang, nah yang masalah dipakai mayang itu kan sebenarnya hanya pada saat waktu dia itu dilarang sama Puji. Iya, Pada waktu saat itu hujan-hujanan hujan-hujan kan. itu gitu Tapi tadi loh. Bapak bilang katanya beberapa barangnya tetap mau diambil Mayang karena supaya bisa melihat sosok Vanessa tetap iya, gitu. iya, artinya yang saya ambil itu nanti buat dimuseumkan gitu. Tapi kalau misalnya memang ada beberapa bajunya Mayang sama Vanessa itu saya nggak tahu cukup apa enggak, ada yang cukup, ada yang enggak kan dia mungkin size-nya dan sebagainya. Tapi kalau misalnya memang ada masukan dari Mas Gilang seperti itu, syukur alhamdulillah saya akan menjadi masukan buat saya. Bisa jadi nanti juga seperti itu. Karena memang banyak kan barang yang nggak mungkin saya dimuseumkan semua. Mungkin sebagian dipakai sama adiknya, mungkin sebagian nanti bisa lah yang Mas Gilang sampaikan ke saya itu. Saya terima kasih banget diberikan mungkin ya. Saya juga ngelihat ini Pak kemarin, maaf ya saya jadi bertanya banget. Jadi saya ngelihat kemarin waktu di Hotpot Paris itu ketika ada Bapak, kemudian anak-anak dan juga keluarga dari Pak Faisal. Di sana menceritakan bagaimana awalnya Pak Faisal tuh memang mungkin sedikit kurang setuju dengan pernikahan mereka, tapi ketika melihat Vanessa dan Bibi saling mencintai sebegitu kuatnya, mereka begitu bahagia gitu. Akhirnya Pak Faisal pun juga ikut mencintai Vanessa. Nah, kalau Bapak sendiri ke Bibi gimana Pak? Sama juga pada saat itu. Jadi memang saya juga nggak sama dengan Pak Faisal, saya tidak setuju waktu itu. Saya tanya juga sama Bibi, Vanessa. Mereka kan bilang, kalau manggil kan kakak kan. Kak, sudah benar kamu kan, karena sebelumnya kan beliau almarhum kan pernah sama Mas Didi kan. Nah itu jadi dipikirkan lagi gitu. Dia bilang ya ini sudah keputusan final. Dan sebenarnya sih aib juga saya nggak mau bicarakan. Ada sesuatu yang mungkin tahu kan karena udah accident pada saat itu kan. Saya harus seperti apa kan memutuskan sebagai orang tua, masa dia punya bayi tanpa ayah kan. Nah, jadi dilema pada saat itu. Jadi saya mengizinkan antara mengizinkan dan tidak. Tidaknya saya tidak setuju dan mengizinkan karena dia sudah accident yang baik. Tapi setelah menikah, Bapak hubungan dengan Bibi baik? Baik saja. Sama seperti Pak Faisal ke Vanessa kah? Apakah Bapak juga sayang sama Bibi? Iya sama seperti itu ya. Jadi Bibi sering datang ke rumah sama Vanessa di acara Idul Fitri, terus kadang event-event yang Idul Adha datang ke rumah. Lebih setelah menikah dengan Bibi, saya lihat memang ada perubahan. Memang ada perubahan, sih. jadi lebih baik kan. Tapi kalau Bapak begitu sayang sama Bibi, kenapa barang Bibi silahkan diambil sama yang lain, tapi barang Vanessa harus ke ini? Kenapa nggak disatuin aja? Waduh, ini tanyain ke situ lagi. Nggak maksudnya, karena ini memang yang viral tuh itu. Oh iya, jadi saya bingung untuk menjawabnya dalam artian begini, soalnya kan itu loh dia Pak Faisal kan ingin melelang itu loh, kata-kata melelang dan menjual itu itu yang saya garis bawahi. Kalau mau dijual mau dilelang yang monggo aja, yang punya punya Bibi, kalau yang punya Vanessa jangan itu gitu. Jadi ya kalau saya sih statementnya sih itu sih. Jadi kalau misalnya apa karena Bapak nggak punya anak laki-laki makanya yang punya Bibi dilelang aja, yang Vanessa dipakai karena anak Bapak perempuan? Gala kan laki-laki tuh cucu saya. Bukan, maksudnya barang-barang Bibi kan nggak ada yang bisa dipakai di anak-anak Bapak yang lain karena perempuan semua. Kalau dibilang dipakai sama saya juga muat tuh Bibi. Gitu kan, artinya bisa kan muat sama saya, dia ukurannya sama. Waktu ulang tahun juga kan waktu bilang sama saya, Dedi ukurannya sama sama Bibi loh gitu. Jadi bukan itu ya, bukan sih, bukan lah. Jangan di inilah Mas Galang. Iya ngerti. Tapi Bapak pasti capek dong. Maksudnya setiap hari itu Bapak muncul di entah di acara mana, talk show mana atau podcast mana. Pasti pusing dong, Pak. Iya. Menghadapi pertanyaan yang mungkin hampir serupa seperti ini. Iya, pusing juga sih karena saya juga harus klarifikasi juga ya. Dari berita-berita yang nggak benar ini. Jadi saya harus klarifikasi. Betul. Sama saya tuh mau nanya ini Pak. Ada artikel yang berkata bahwa Bapak katanya
mau ketemu sama Gala tapi adik-adiknya Bibi harus keluar dulu. Betul itu? Iya benar, saya benar menyatakan itu, tapi jangan Kenapa, diplesetkan gitu loh. Enggak, makanya Jadi saya maksudnya bertanya. waktu kan banyak yang teman-teman udah kesana saja gitu kan. Saya sudah nggak nyaman. Kesana sudah nggak nyaman karena yang tadi saya bilang setelah dari pengadilan itu saya ingin bicara baik-baik secara kekeluargaan untuk membicarakan masalah masa depan Gala, tapi Pak Faisal tuh marah-marah. Pak Faisal tuh marah-marah sama saya, marah sekali. Marah, istrinya juga marah, dan saya baru lihat tuh Pak Faisal marah di ruang tamu seperti itu. Dan, Bapak nanya nggak, Pak, kenapa harus marah-marah gitu? iya saya tanya, terus saya, beliau jawab saya udah capek karena Pak Dodi begini kemarin Pak Dodi setuju bla bla sebagainya gitu. Oh, Ya, berubah-ubah nih Pak Dodi, kata Pak bukan Faisal. berubah, maksudnya kemarin kok setuju ya. Saya bilang karena dia udah emosi seperti itu, jadi saya ngomongnya juga udahlah nggak begitu ini ya, karena udah nggak comfortable saya di situ. Jadi sudah saya memutuskan, Pak udahlah, saya pamit pulang dulu karena Pak Faisal ini sudah ngomongnya sudah emosional. Saya nggak mau seperti ini. Saya udah pulang aja. Mudah-mudahan 1-2 hari ini kita ada jalan keluar yang terbaik. Saya sampai bilang seperti itu. Walaupun dia marah-marah, saya nggak mau malas marah-marah. Nah, di saat itulah saya jadi segan gitu untuk datang ke sana. Jadi apalagi sekarang udah beritanya kan sudah kemana-mana nih. Kayak saya sudah kayak seperti diadu domba gitu kan, sudah digoreng. Jadi saya malas ke sana. Jadi menurut saya kalau misalnya memang Pak Faisal memang melihat saya sebagai kakeknya, kasih kesempatan juga saya untuk datang ke sana. Tapi keluarga Pak saya bukan Faisal, artinya mengusir, bukan. Nanti kasih kesempatan lah. Artinya nanti ke depan juga kan begitu. Misalnya nanti sebulan di saya, sebulan di Pak Faisal. Nah kita mulai sekarang ini kita atur gitu. Kalau memang harusnya kan itu keluar dari statementnya Pak Faisal kan, bukan saya yang minta. Harusnya Pak Dodi ini kan cucu Pak Dodi gitu. Saya kan udah lama juga di sini. Pak Dodi juga harus dekat nih sama Pak Gala. Monggo silakan ke rumah saya. Dia seperti itu harusnya. Jadi saya bukan artinya mengusir, enggak. Maksudnya saya juga ya kalau mengusir soalnya bingung juga Pak. Kalau misalnya diusir Gala sendiri yang bukain pintu siapa? Betul. Ya kan karena Gala sendirian di rumah. Makanya dikasih kesempatan untuk saya, terus Mayang, keluarga kami itu bisa kumpul di sana tanpa ada keluarga Bibi gitu. Kan selama ini kan di sana kumpulnya keluarga Bibi aja dengan Gala, tapi saya nggak dikasih kesempatan gitu loh. Oh gitu. Iya, maksudnya gitu. Jadi saya jangan salah paham untuk mengusir Pak Faisal. Saya sih nggak ngebaca itu ngusir sih, maksudnya lebih ada kepada netizen ada juga yang iseng ada yang ngomong kayak nggak begitu tahu ya? sih, ada yang iseng aja kali mungkin. Soalnya kalau ngusir kan mereka emang tinggal di sana kan, jadi gimana ngusirnya maksudnya? Sebenarnya sih nggak tinggal di sana Enggak ya, nggak tinggal situ. Kan Cuman Pak Faisal dekat rumah ya? punya rumah sendiri. Di dekat itu. Adik-adiknya juga tadi kan di rumah orang tuanya. Jadi setelah Vanessa sama Bibi kontrak di situ, nah adik-adiknya mulai banyak tinggal di situ. Maksudnya beberapa adiknya, tiga-tiganya tinggal di situ. Jadi nggak nyaman sih, jadi gitu. Gitu aja sih Mas Gala. Iya. Ngerti. Iya. Oke, Pak Dodi, melihat tadi kan saya sempat bikin kayak ask a question gitu di Instagram. Beberapa dari netizen itu memang ada yang sampai bilang kayak begini, ngapain sih dikasih panggung, sebegitu sebelnya kayaknya dia. Cuman Pak Dodi memang tidak melihat sosial media sih ya, jadi mungkin tahu tapi tidak begitu mengikuti apa yang sedang terjadi di luar sana. Intinya Bapak fokus ke tujuan Bapak yang adalah berarti tujuannya untuk Gala. Untuk Gala. Untuk Gala ini. Seandainya nanti goalnya tetap hak asuhnya di Pak Faisal, Pak Dodi berarti bisa menerima dengan legowo. Oh, bukan legowo lagi, karena dia kan kakeknya. Bagus, nggak apa-apa. Saya mendukung. Saya udah bilang kan di beberapa media, kalau misalnya pun nanti pengadilan memutuskan Pak Faisal nggak masalah. Saya senang sekali. Jadi saya nggak punya beban nantinya ke Gala kalau nanti udah besar. Nah, Dedi sudah memperjuangkan kamu, tapi pihak pengadilan lah yang menentukan kamu dirawat oleh kakekmu dari Faisal. Itu loh intinya. Intinya tujuannya itu gitu. Jadi saya nggak punya beban. Jadi yang ngomongin soal warisan itu hal yang lain itu ya. Beda ya. Kalau asuransi, tapi pikir-pikir Vanessa emang sayang keluarga juga, maksudnya Pak Dodi sebagai dedinya tetap difikirkan gitu. Jadi dia punya anak memang, tapi tetap memikirkan keluarga gitu. Begitu luar biasa ya sosok Vanessa itu berarti di mata Pak Dodi ya, benar ya? Iya, luar biasa sekali anaknya. Waktu yang diurusin sama Fuji yang katanya berkas Bapak diambilin semua itu, berarti sudah selesai masalah itu?
Karena setahu saya pencairan di asuransi itu harus ada surat kuasa dari Bapak dan tanda tangan serta Bapak mengetahui isi dari Iya, itu. Berarti iya. sudah selesai semua berarti. Sudah sekarang pihak prudensial hubungannya udah sama saya langsung Langsung, direct ke saya. ya. Waktu kemarin kan ke Puji, maka karena mungkin pihak prudensial belum tahu nomor telepon saya, kan sekarang sudah ke saya sih. Iya. Iya. Oke. Pak, Bapak adalah seorang ayah. Pasti sedikit banyaknya mengerti apa yang akan terjadi atau yang difikirkan oleh anak-anak. Kira-kira nih, seandainya Gala sudah besar, kemudian mungkin dia happy karena melihat dedinya atau kakeknya itu memperjuangkan hak asuhnya. Tapi jika nanti dia mendengar soal warisan, menurut Bapak apakah dia akan happy juga atau tidak? Ini saya bertanya sambil beranda-anda iya. ya. Ya nanti kan keputusan warisan itu kan juga ditetapkan oleh pengadilan, bukan saya. Enggak, maksudnya walaupun diputuskan oleh pengadilan, tapi kan rekam jejak digital kita kan pasti tetap terus ada nih. Seandainya Iya. Gala mendengar loh, katanya buat gue, tapi kok tiba-tiba ngomongin soal warisan sama gue, gitu ibaratnya kasarnya begitu. Iya. Menurut Bapak sebagai seorang ayah itu kira-kira dia akan happy atau tidak? Sebagai seorang kakek. Ya nantinya kita lihat ke depannya ya. Saya nggak bisa berandai-andai dan apa yang harus saya berpikir ke depannya. Tapi Iya. sekarang fokus saya adalah memperjuangkan Gala dulu di pengadilan. Nanti ke depannya atau dia berpikir untuk apa dan bagaimana. Saya nantilah, saya pikirkan nanti gitu. Jadi saya nggak memikirkan andai nanti ke depan. Yang penting saya nanti fokus di pengadilan dulu, terus nanti keputusannya apa, terus baru nantilah kita fokus ke depannya untuk Gala seperti apa. Seandainya pengadilan pun juga ikut memutuskan untuk harta-harta yang dimiliki oleh Bibi dan Vanessa itu semuanya dilelang, semuanya dijual, hasilnya semua untuk Gala, Bapak setuju? Setuju banget kalau semuanya emang untuk Gala. Tapi Maya nggak dapat apa-apa. Ya nggak apa-apa sih, memang kan Mayang nggak ada hubungannya dengan warisan itu. Cuman Mayang hanya dapatkan dari asuransi yang itu aja. Kalau Dia itu nggak mah masalah, memang sudah haknya. Kalau itu sudah. Kalau itu dia nggak ada tuntutan apa. Oh berarti nggak apa-apa, nggak masalah ya. Nggak masalah. Jadi Mayang tetap bisa Iya, berkarir. berkarir karena ya kalau memang ditetapkan oleh pengadilan ya kita harus menghormati kan secara legowo gitu. Itu aja sih. Nggak akan ngajuin banding atau gimana? Nggak ada. Orang buat anak saya juga kok, buat maksudnya buat cucu saya juga kok. Iya. Nggak kemana-mana gitu. Iya, mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan sih maksudnya supaya atmosfer dari dunia entertainment jadi lebih kondusif lagi gitu. Iya. Karena memang luar biasa ini. Benar-benar kacau. Dari teman-temannya Vanessa sendiri itu suka ada beberapa yang bikin statement, Pak. Sampai menghela nafas. Kita tarik nafas dulu pelan-pelan. Ada beberapa teman-temannya atau sahabat-sahabat dari almarhumah itu yang bilang kayak begini. Harusnya Anda ngomongin Pak Dodi nih. Bukan saya ya, karena saya mengenal sosok almarhum dan almarhumah tapi tidak sedekat yang lain. Harusnya Anda benar-benar memikirkan anak Anda. Selama beberapa tahun ini Anda nggak ngurusin, tiba-tiba Anda muncul bla 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 bla. Banyak yang ngomong kayak begitu, Pak. Nah, ini statement dari Bapak gimana untuk orang-orang itu? Balik lagi kan, dia muncul di saat sekarang ini. Kan tadi saya bilang di awal tadi kan, ada beberapa pertanyaan. Ada banyak yang tahu siapa saya, Yang tahu banget, yang gitu. tahu banget. Ada yang nggak tahu. Nah, yang nggak tahu ini kan yang Mereka yang nggak tahu lah gitu ya. Jadi saya senyum aja gitu, dan orang-orang yang tahu ini juga mereka jadi apa ya? Itu sok tahu gitu loh. Orang nggak tahu apa-apa tapi bicaranya seperti itu gitu. Iya. Gimana saya nggak ngurus Vanessa gitu kan. Kalau saya mau ceritakan ya panjang gitu. Mulai dari karir dia, saya masukin dia Dari sekolah awal. acting, sekolah model, sekolah presenter, masuk sekolah vokal, gitar saya aja. Dan So tau lah mereka. Iya. Iya. saya jadi nggak mau bales. Jadi nggak mau balas, nggak mau denger aja. Tapi udah saya senyum Sampai aja, ketawa aja. sampai katanya Vanessa nggak tahu fee-nya berapa gitu. Udahlah, jadi nggak tahu itu ya? Jadi orang-orang yang nggak tahu, tapi saya memaklumi lah. Iya. Seperti orang buta yang megang gajah kan. Oh gajah ini seperti ini, ada buntutnya. Oh gajah ini ada belalainya. Saya pikir mereka orang yang Analoginya buta begitu. analoginya gitu. Tapi kalau orang yang tahu, oh gajah ada buntutnya, ada belalainya, badannya besar dan sebagainya. Itulah orang-orang yang lama yang mengerti saya. Oh, gitu. Gitu. Tapi kalau saya pikir yang teman-temannya itu ya sudahlah, nggak apa-apa lah. Saya nggak pikirin lah. Gitu aja sih Mas. Kemarin tuh Mas Eko ngomong begini soalnya, cerita soal sosok almarhumah, katanya dia bilang sabar tenang dulu.
Jadi ya intinya Halo, dia Mas Eko. Iya, Mas Eko ngomong kayak begitu. Iya, kamu emang dibayar segitu kok selama ini. Jadi Vanessa juga baru tahu. Maksudnya ada beberapa statement pun yang keluarnya dari mulut almarhumah sendiri. Iya, Gitu. iya. Ya, jadi ya itu saya nggak mau membahas lagi lah, sekali lagi itu kan masa lalu ya, gitu loh. Balik lagi tuh masa lalu yang artinya saya nggak mau flashback lagi ke belakang. Kalau netizen mau flashback, teman-teman silakan. Kalau saya mau fokusnya ke depan. Vanessa di akhir-akhir hayatnya sudah balik ke saya, sudah baik ke dedinya. Dia di Instagramnya pada saat ulang tahun juga dia minta maaf pada saat itu. Dedi maafkan aku, Iya, ada ya videonya. kan, ya kan videonya ada, maafkan aku banyak menyusahkan Dedi. Ya pada saat Lebaran dia juga sungkem sama saya. Ya, nyuci kaki tadi itu. Tapi istri gimana Pak? Dengan kejadian sekarang? Ibu sama gimana? Istri saya tuh paling ya sama istri saya paling tahu banget saya. Dia kayak senyum aja. Dia tepuk-tepuk. Udah sabar. Nggak tenang aja. sabar, nggak ada masalah. Doain aja netizen yang menghujat kamu. Ya saya selama ini ya nggak dendam pada mereka. Ya saya hanya mendoakan mereka semoga diberikan kesehatan, dibukakan rezeki, ya kan. Ya itu aja sih. Semoga nggak ada dendam. Kalau saya tuh nggak ada dendam sama seseorang yang sudah zolimi saya. Oke, jadi indikasi bahwa katanya gosipnya ini yang saya dengar katanya Bapak juga dapat masukan dari istri, itu benar? Masukan dari Masukan istri maksudnya? dalam artian ya beberapa hal yang Bapak ingin ajukan ke pengadilan. Oh enggak Tidak. nggak ada. Semua murni dari Bapak sendiri. Iya, semua murid saya. Ya, kan saya udah ada pengacara juga Bang Milano. Ya, Bang Milano jadi Lubis, saya konsultasinya dengan Bang Milano, dengan guru spiritualnya Vanessa, Profesor Bambang. Saya juga konsultasi dengan beliau gitu. Jadi nggak ada hubungannya sih, maksudnya nggak ada masukan apa-apa dari Mama Puput, nggak ada. Enggak ada sama Nggak sekali ada, ya. kan sudah ada pengacara. Iya. Beliau yang lebih mengerti lah Bang Milano itu. Ya. Oke. Pak, sekali lagi saya ucapin terima kasih sudah mau datang ke sini. Makasih, Karena Mas Gilang. Iya. karena Bapak lagi sibuk banget nih Iya, pasti iya. ini. Keliling-keliling Selasa. Ini buat yang nggak tahu ini hari Minggu. Jadi 2 hari kemudian nanti Bapak akan segera sidang. Berarti ini sidang pertama atau sidang putusan? Sidang pertama. Sidang Pasti pertama. ada mediasi lagi. Bukan Iya, sidang iya, putusan, iya. bukan. Bukan ya? Bukan ya. Nanti Sidang pertama ya? saya akan mengeluarkan statement saya, argumentasi apa yang membuat saya tuh tidak setuju dengan apa yang diajukan oleh Pak Faisal. Itu aja. Setelah itu mungkin ketok palu mediasi. Mungkin ada sidang berikutnya. Itu sih, Mas Gil. Oke, siap. Sehat-sehat selalu Bapak. Iya. Dan Mas mudah-mudahan Gilang. Semuanya lancar, Ya. tidak ada keributan sama sekali. Ya, terima kasih. Saya udah diundang ke Mas Gilang sini, bisa klarifikasi juga ke media agar jangan salah paham dengan apa yang terjadi sekarang gitu. Iya. Ya. Oke. Ya, iya untuk Gala, halo Gala, Dedi kangen sama Gala, Dedi sayang sama Gala. Untuk sementara ini Dedi belum bisa ketemu Gala, tapi doa Dedi sama Mama, keluarga untuk Gala, semoga Gala tetap sehat, tetap ceria. Nanti ada waktunya satu saat Dedi akan bisa ketemu Gala. Ya, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Saya boleh nanya lagi sebelum ini? Janganlah, cukup lah. Satu lagi aja. Udah ditutup masih ada lagi bonus nih. Satu lagi terakhir. Iya. Kan tadi Bapak bilang kangen sama Gala. Emang sering ketemu sama Gala sebelumnya? ketemu sama Lumayan Gala sering ya? setelah kejadian Yang kemarin setahun terakhir itu ya? iya kan ulang tahun Gala saya datang gitu. Siap. Sering ketemu Gala. Oke, siap. Ya. Baik. Sehat-sehat Bapak. Terima kasih banyak sudah Makasih, mau hadir di Mas sini. Gala.